Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang cara menentukan nilai pH dari suatu senyawa asam kuat dan basa kuat. Ya, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan pH asam kuat dan basa kuat. Pembahasan yang pertama, kali ini kita akan membahas cara menentukan pH dari suatu senyawa asam kuat. Jadi, sebelum kita menentukan pH-nya, kita harus tahu dulu kelompok-kelompok asam kuat. Nah, yang termasuk senyawa asam kuat, beberapa diantaranya ada HCl, kemudian HBr, HI, ya. Ada lagi H2SO 4, HNO 3, HClO4. Nah, inilah beberapa kelompok senyawa asam kuat. Jadi ketika kita menentukan nilai pH, kita harus tahu juga jenis senyawa ini termasuk asam kuat atau asam lemah, ya. HCl adalah untuk namanya asam klorida. Asam klorida. HBr asam bromida namanya ya. HI asam iodida. H2SO4 asam sulfat. HNO3 asam nitrat. Nah, satu lagi ada HClO4. Ini namanya asam perklorat. Jadi ketika di soal nanti ketemunya bukan lambang tapi disebutkan nama, jadi kita harus tahu juga ya. HCl ini namanya asam klorida, HBr asam bromida, HI asam iodida, H2SO4 asam sulfat, HNO3 asam nitrat, dan HClO4 asam perklorat. Oke, jadi ketika kita sudah tahu kelompok-kelompok senyawa asam kuat, jadi pada saat menentukan nilai pH, kita akan mencari nilai ion H+, ya. Jadi rumus pH harus tahu terlebih dahulu cara mencari ion H+. H+ sama dengan A dikali molaritas asam. Nah, A di sini menyatakan valensi asamnya, ya. Jadi A menyatakan valensi asam. Jadi valensi asam ini nama lainnya itu sih jumlah ion H+-nya di dalam senyawa, ya. Oke. Untuk molaritas ada beberapa rumus yang harus kita ingat kembali. Rumus molaritas sama dengan mol per volume. Ini ketika volumenya satuannya harus liter. Nah, ketika soalnya nanti volumenya mililiter, boleh sih kita ubah ke dalam bentuk liter pakai rumus yang ini tetap ya. Tapi boleh juga pakai rumus yang kedua, molaritas sama dengan gram per mr massa ya, dikali 1000 per volumenya. Nah, jadi yang membedakannya volume yang pertama ini mililiter, yang pertama liter ya, liter, kemudian yang kedua ini mililiter. Nah, kalau di soalnya nanti ketemu ada soal persen massa, jadi molaritas sama dengan persen dikali rho dikali 10 per mr senyawanya. Nah, jadi tergantung dari soalnya. Soalnya yang diketahui apa? Ya, oke. Ini cara menentukan molaritas. Nah, kalau mencari nilai pH, rumusnya pH sama dengan minus logaritma dari ion H+-nya. Jadi ketika sudah dapat ion H+-nya berapa, tinggal kita logaritmakan. Oke, inilah rumus untuk mencari pH asam kuat.
Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Oke, sekarang coba tentukan pH dari senyawa H2SO4 dengan konsentrasi 0,02 molar. Ya, jadi asam sulfat di sini termasuk asam kuat. Jadi cara penentuan nilai pH-nya menggunakan rumus pH asam kuat. Jadi rumus H plusnya adalah A dikali dengan molaritas. Ya, oke, sekarang kita jawab dulu nomor 1. Ya. Nah, sekarang rumus H plus rumusnya adalah A dikali molaritas asamnya. Nah, A tadi menyatakan valensi asam atau jumlah ion H plusnya. Oke, sekarang jika kita lihat di sini, jumlah H dari H2SO4 ada 2. Ini kan yang nempelnya ada 2. Sehingga A-nya bisa kita ganti 2. Jadi 2 dikali molaritasnya. Molaritas untuk 0,02 ini bisa kita ubah jadi bilangan berpangkat 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Artinya sama saja ya, min 3 molar. Nah, tinggal kita ganti molaritasnya 2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, tinggal kita kali 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini baru dapat nilai H plusnya. Kayak yang ditanya, tentukan berapa nilai pH-nya. Nah, jadi mencari nilai pH, kayak rumus pH tadi, sama dengan minus logaritma dari ion H plusnya. Nah, minus logaritma 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini tinggal kita majukan ke depan, 3 min log 4. Inilah nilai pH-nya. Oke, bisa difahami ya. Sekarang coba kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua, 0,365 gram HCl dilarutkan sampai 500 ml larutan. Jika diketahui massa relatif atau mR dari HCl 36,5 gram per mol, tentukan berapa nilai pH-nya. Oke, jadi di sini sudah jelas ya, HCl termasuk asam kuat. Jadi, untuk asam kuat, kita harus tahu dulu berapa nilai molaritas dari HCl. Ya, ada massa, berarti kita gunakan rumus molaritas. Oke ya, kita jawab. Jadi tahap pertama untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu berapa molaritas HCl. Gunakan rumus molaritasnya. Molaritas sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Nah, massa dari HCl diketahui di soal 0,365 gram. Sedangkan mR-nya 36,5 dikali 1000 per volumenya di soal diketahui ya, sampai 500 ml per 500 ml. Oke, sekarang kita bagi 1000 dibagi 500, 2. 0,365 dibagi 36,5. Ini 0,01 ya. Jadi 0,01 dikali dengan 2. 0,02 molar. Oke, sekarang kita udah dapat molaritasnya. Tinggal mencari nilai pH. Ingat rumus pH. pH sama dengan, oke, cari H plus dulu ya. Harus tahu H plusnya dulu. H plus sama dengan A dikali molaritas asam. A dari HCl, jelas ya, HCl mengandung bervalensi 1, jadi A-nya 1, molaritasnya 0,02, atau boleh kita ubah 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, dapat H plus, baru masuk ke rumus pH.
sama dengan minus logaritma dari ion H plusnya. Minus logaritma 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk operasi secara logaritma bisa kita jabarkan ya, tapi khusus untuk di sini nggak usah kita jabarin, nanti di pertemuan selanjutnya boleh deh kita jabarin, kita buktikan. Ketika kita sudah mendapat rumus seperti ini, 2 dipangkat 10 ini kita langsung majuin aja ke depan. 2 minus log 2. Nah, inilah nilai pH dari HCl. Oke, sekarang kita masuk ke cara penentuan pH basa kuat. Jadi kita harus tahu juga ya yang termasuk basa kuat itu apa saja. Nah, di sini ada kelompok-kelompok yang termasuk basa kuat. Contohnya ada LiOH, kemudian NaOH, KOH, RbOH. Oke. Kemudian ada CSOH. Oke ya. Ini nanti kita kasih nama juga ya, CSOH. Ada lagi CaOH 2 kali. OH 2 kali. SROH 2 kali. Kemudian ada lagi BaOH 2 kali. Nah, inilah beberapa kelompok senyawa basa kuat ya. Jadi kita harus tahu juga namanya. LiOH 2 kali, ini namanya litium hidroksida. Litium hidroksida. Oke, ini sudah saya tuliskan untuk kelompok-kelompok senyawa basa kuat beserta namanya ya. Nah, cara mencari nilai pH asam kuat hampir mirip seperti dengan H+, tapi bedanya di sini kalau pH basa kita mencari ion OH- ya. Jadi, akan kita cari berapa nilai OH-nya. Oke, untuk rumusnya OH- sama dengan B dikali molaritas. Molaritas basa ya. Mencari nilai molaritas tetap sama. Kemudian POH terlebih dahulu. POH sama dengan minus logaritma dari ion OH-nya. Baru nilai pH. pH sama dengan 14 dikurang POH. Nah, tetap sama. B di sini menyatakan valensi basanya atau valensi jumlah ion OH-. Oke, ini cara kita menentukan nilai pH basa kuat. Oke, sekarang coba kita lihat untuk soal latihannya. Sebanyak 7,4 gram CaOH 2 kali dilarutkan sampai mencapai 200 ml larutan. Nah, tentukan berapa nilai pH-nya. Oke, sekarang kita jawab ya. Di sini belum diketahui berapa nilai molaritasnya. Artinya kita harus tahu dulu berapa nilai molaritas. Oke, molaritas sama dengan, ingat rumusnya tadi gram per mr, gramnya 7,4. Langsung kita ganti gram aja ya, 7,4 per mr. Oke, ingat cara mencari mr. mr dari CaOH 2 kali. Nah, Ca kan jumlahnya 1, ArCa 40. Jadi 40 ditambah O 2 kan, 2 kali 16, 32. 2 karena jumlahnya di sini 2 ya. Kemudian H-nya juga ada 2, AR-nya 1, berarti ditambah 2 kali 1, 2. Tinggal kita jumlahkan, 40 tambah 32 ditambah 2 sama dengan 74. Berarti akan kita bagi 74 dikali dengan 1000 per 200 ml. Nah, dapat molaritas, berarti ini bisa kita coret ya. 1000 bagi 200, 5. Ini 0,1, jadi 0,5. Nah, dapat molaritas, cari OH-. OH- sama dengan
B dikali M. Nah, B-nya di soal jumlah OH ada 2. 2 dikali 0,5. Nah, sama dengan 2 kali 0,5 berapa? Sama dengan 1. Oke, dapat OH min ya. Jadi sekarang kalau sudah dapat OH min, kita cari nilai POH. Oke, karena nilainya terlalu kecil, ini coba kita ganti sedikit aja soalnya ya. Oke, di sini saya ganti untuk gram dari CaOH 2 kali, kita ganti 0,74 gram karena terlalu kecil ya, karena terlalu besar tadi. Nah, jadi kita ganti semua 0,74 bagi 74, 0,01 dikali 5, 0,05. Kemudian OH min B dikali molaritas. B-nya 2, 2 dikali 0,05. 2 kali 0,05 ini sama dengan 0,1 ya. Oke, kita ganti dulu ini. 0,1 ya. Oke ya, 0,1. Nah, dapatlah nilai OH min. Sekarang kita cari nilai POH. POH sama dengan minus logaritma dari ion OH minnya. Oke, jadi minus logaritma 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 1. Nah, dapat POH. Sekarang pH. pH sama dengan 14 dikurang POH. Jadi 14 dikurang 1 sama dengan 13. Oke, inilah nilai pH-nya. Nah, untuk memahami lagi tentang cara menentukan nilai pH asam dan basa, coba kita lihat soal latihan ya. Oke, untuk memahami lebih jelas lagi tentang cara menentukan nilai pH, coba dibahas dua soal latihan ini ya. Tentukan nilai pH dari HNO3 0,003 molar, NaOH 0,01 molar, dan yang kedua sebanyak 0,4 gram NaOH dilarutkan sampai mencapai 500 ml larutan. Nah, tentukan berapa nilai pH-nya. Oke, coba dibahas terlebih dahulu untuk soal latihan ini. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang cara penentuan nilai pH asam basa kuat. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.